Wah, jadi pahlawan. Pahlawan dia. Astaga, jarang loh kekasih itu sampai mengorbankan segini besarnya sampai sertifikat. Kamu lihat ini ya. Coba aku lihat. Sore masih belum beres-beres di rumah sendirian, tapi kerjaan kok nggak beres-beres ya. Hai Dik Nini, namanya mana? Oh di sana. Cantiknya habis mandi. Permisi ya, disapu dulu ya. Andaikan jadi orang kaya kan nggak perlu capek-capek nyapu, nggak perlu capek-capek beres-beres rumah. Pengennya itu, oh iya ini kotor, kasih. Pengennya pulang kerja sampai rumah mandi, istirahat, nonton TV sama tiduran. Malah nyapu-nyapu terus, kerja terus, bangun tidur kerja. Kapan nikahnya? Ya, tapi mikirin nikah. Di rumah aja sendiri, bapak sendiri. Tapi kalau punya suami kan enak juga ya. Ada yang nyariin uang, ada yang merhatiin. Kemana Dek? Pulang? Ya tuh kan, anak kecil aja nggak mau nemenin aku. Apalagi cowok, coba mana ada yang mau sama aku. Terus sini dulu deh, capek rasanya. Bapak juga masa nggak kangen sama anak satu-satunya, nggak pernah ngasih kabar. Uang juga nggak ada. Nggak tahu sih, aku sudah bisa cari uang sendiri, tapi masa bapak nggak pengen tanya-tanya kabar anaknya gimana, nggak pengen ngasih buat anaknya di rumah gimana. Tuh kan pegel semua. Mending istirahat di dalam aja deh sama liat TV, tiduran. Ke rumahnya Pak Erik. Ini rumahnya. Kayaknya rumahnya. Ada orangnya enggak? Tapi kok pintunya ditutup kayak kosong kok. Coba cek dulu lah. Misi. Orangnya ini. Halo. Iya, sebentar. Ada orangnya, bos. Siapa ya? Siang, Mbak. Iya, siang, sore. Oh iya, sore. Bapaknya ada, Pak Eriknya? Oh, Bapak kan sudah ke luar negeri, sudah ada hampir 1 tahun kalau nggak salah, Mas. Ke luar negeri? Iya. Sejak kapan? Iya, sejak habis hari raya kemarin itu, Mas, berangkat. Kok nggak ada kontak ke saya? Saya kurang tahu, kalau boleh tahu Mas ini siapa ya? Saya Arif. Dan kebetulan bapak kamu si Erik itu punya utang sama saya. Dan utangnya itu nggak sedikit. Berapa kok boleh tahu Mas? 120 juta. Iyalah, masa 120.000? Buat apa 120.000 ya? Mending aku ikhlasin aja. Masalahnya nominalnya besar ini. Masalahnya bapak saya ini keluar negeri juga kebutuhan mau ngelunasin hutang-hutangnya juga, Mas. Tapi saya juga nggak tahu kalau punya utang ke Mas Arifnya juga. Setahu saya cuma di Pak RT sini sama di teman kerjanya. Tapi dalam pembukuan kemarin itu yang saya tahu itu 120 ya kok. Kayaknya masih ada itu ya. Itu belum masih termasuk bunga. Ya belum lah. Atau mungkin dia hutang buat ke luar negeri. Enggak Mas, malah kemarin tuh mau berangkat ke luar negeri tuh pakai tabungan aku. Bapak ke luar negeri karena memang
kebutuhan utangnya banyak. Kan dulu sempat keluar negeri, terus cuma nggak perpanjang kontraknya lagi. Ya ngapain numpuk hutang sebanyak gitu? Terus gimana nih tanggung jawabnya? Ya itu saya sendiri juga kurang tahu. Sedangkan bapak sampai saat ini pun nggak ada hubungin saya. Mana nih, Bos? Mana ada, kamu ini alasan mau ngelak biar nggak ditagih hutang. Mana ada, nggak ada lost contact ayah sama anaknya. Nggak mungkin lah, Bos. Beneran mas, maka dari Kamu ini paling sekongkol nutupin. enggak, buat apa saya sekongkol, malahan saya di sini itu juga bantu bapak saya. Saya di sini juga ikut bantu bayarin hutang-hutang bapak saya yang di teman-temannya itu. Dan saya sendiri pun sudah lama nggak pernah dapat kabar dari bapak. Terakhir bapak ngabarin saya itu waktu baru nyampe ke Arab Saudi, mas. Masalahnya ya, jatuh temponya itu sekarang. Dia bapak kamu itu 4 bulan ya. 4 bulan. Jatuh temponya 4 bulan. Sekarang ini sudah 4 bulan. Nah ini saya kepentingannya datang ke sini. Saya mau bapak kamu itu ngelunasin semua hutang-hutangnya. Tapi kalau 4 bulan, sedangkan bapak saya udah berangkatnya hari raya kemarin. Hari raya kemarin sampai sekarang kan sudah Iya kan lebih. hampir 1 tahun kurang. 8 Ya, bulanan. paling enggak sama bunganya ya hampir lah 200-an. Berarti bapak saya pinjamnya waktu masih di sini. Iya. Kenapa kamu sebagai anaknya kok nggak tahu kalau bapak kamu itu utang sebanyak gitu? Ya saya sendiri juga nggak tahu mas. Bapak itu orangnya tertutup, nggak pernah ngomong apa-apa. Dan kalau utang sampai segitu saya sendiri juga nggak tahu dibuat apa. Aku juga aneh. Banyak utang tapi rumahnya ya segini-segini aja. Maka dari itu mas bisa sendiri Apa? kan. Aduh, nggak tahu juga sih. Bapak kamu itu gimana ya? Atau main atau ditipu orang gitu? Ya itu saya sendiri juga nggak tahu, makanya saya kaget juga. Ada teman-temannya kesini bilang bapak saya punya hutang. Terus sekarang malah Mas Arifnya sampai ratusan juta. Ya udah, gini aja. Aku nggak mau tahu ya. Uang itu harus kembali sama saya. Kalau nggak bisa ngelunasin, saya kasih waktu kamu ya 1 hari 24 jam. Harus cepet-cepet lunas. Harus cepat-cepat ngelunasin. Kalau enggak, ini rumah kamu aku sita ini ya. Maksudnya rumahnya mau disita? Ya iyalah, masa buat ngelunasin utang Ya bapak jangan kamu. mas, kalau rumah disita saya tinggal di mana? Ya bukan urusanku. Yang terpenting itu uangku kembali. Ya tapi kan nggak harus secepat ini juga. Uang segitu banyak mas. Saya Ya, kerja cepet lah. berapa tahun baru bisa ngumpul. Harusnya itu ya, pinjam itu enak, kembalikan juga enak. Dan ini pun nggak utang bapak saya. Kebanyakan itu minjam enak, balikinya alasan sana sini nggak jelas. Ya, tapi kalau sampai rumah ini disita, saya tinggal di mana? Mas tidur ya di nggak mana? urus lah, Mbak. Ngapain? Ya mbak tolonglah dikasih kelonggaran waktu berapa tahun lagi gitu waktunya. Berapa tahun? Astaga. Ya uang segitu mas, banyak sekali itu belum bunganya katanya segitu. Saya harus jual apa lagi? Jual Kalau ginjal. sampai berapa tahun? Itu nanti sama bunganya bisa-bisa ratusan juta, 500 juta ke atas nanti. Ya setidaknya beberapa bulan dulu gitu mas. Kalau 1 kali 24 jam ini sudah jam berapa? Seenggaknya Udah bisa. lah, gini aja. Kamu sudah saya tentukan ya. Kamu harus mengembalikan 1 hari 24 jam. Uang itu harus kembali sama saya. Kalau enggak, rumah kamu saya sita. Atau mungkin, maaf ya, kalau kamu mau jadi istri aku yang kedua aja. Iya, Gimana? Mbak. Astagfirullahaladzim. Mana? Mau enggak? Istri bos aku Mas aja. berarti udah punya istri kan? Iya sudah lah. Ya Allah, nggak boleh mas bilang sama kayak Siapa gitu. yang boleh? Siapa yang ngomong nggak boleh? Ya, Asalkan kita ya bisa adil, serba kecukupan. Kamu kalau misalkan nikah sama saya nggak akan kekurangan kok. Enak loh, Mbak. Hidup sama bos aku. Iya pasti, tapi istrinya yang bakal sakit mas. Aku juga seorang wanita, aku tahu perasaannya wanita seperti apa. Main ke rumahnya Linda, tapi aku nggak bawa apa-apa. Gimana ya? Rasa kangen ini sih yang nggak bisa hilang. Padahal kemarin baru ketemu. 2 hari nggak ketemu, sudah kangen. Gimana ya? Ada apa enggak kira-kira Linda? Loh, itu siapa ya? Kok kelihatannya 2 orang itu ngomongnya kasar sama Linda? Apa jangan-jangan tapi nggak mungkin deh.
Coba kalau ada waktu aku pengen tahu, biar Linda ngomong sendiri sama saya, biar cerita. Ya ampun, aku nggak nyangka. Hati yang sakit itu bisa diobatin, Mbak. Tapi saya nggak bisa, Mas. Mohon maaf, saya mungkin ada dengan cara lain. Ya udah, kalau misalkan ada cara yang lain, saya kesini, uang itu harus ada. Ya udah kok, kita pergi aja. Saya kasih waktu yang sudah saya tentukan ya. Jangan lupa, siapkan. Saya nggak mau kurang sepeser pun. Tapi Mas, uang segitu banyak. Saya harus jual apa? Ya nggak tahu lah Mbak. Buat makan Yang penting sehari-hari uang juga. itu cepat kembali. Sudahlah, kamu pikir-pikir aja. Kamu sudah saya kasih solusi ya. 2 solusi. Pikirkan baik-baik. Ayo kok. Yaudah. Ayo. Putar motornya. Untung gak bawa mobil, jalannya sempit kayak gini kok. Iya bos. Bawa mobil. Repot keluarnya. Siapin ya uang itu ya. Si Bapak, kok ada lagi nih, ada lagi. Bapak kenapa tega banget sih, Pak? Orang barusan sudah pergi. Bapak udah gak ngasih kabar. Sekarang mana ada lagi? Tapi si Linda Ini kenapa ya? ke rumah. Kok dia Kalau sampai kayaknya rumah sedih ini banget? diambil, aku tinggal di mana? Mungkin aku samperin Tinggal di aja. mana? Lagian orang tadi itu bukannya ngasih solusi. Mana ada? Kenapa ya? Urusan utang piutang kok malah Aku jadi nggak bisa aku enak. jadikan istri keduanya. Mana mungkin, nggak mau lah aku. Mungkin gimana perasaan istrinya coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Saras, Linda, kamu kenapa? aku pusing banget Mas, aku bingung. Bingung kenapa? Barusan ada orang nagih hutang lagi ke sini. Nagih hutang? Memang orang tadi itu berarti nagih hutang? Berarti tadi Mas Saras lihat orangnya. Iya, ya. Saya minta maaf ya, bukannya saya nguping atau, tapi sebenarnya saya itu tadi mau kesini dan aku nggak sengaja melihat kamu sama 2 orang pria tadi. Iya, mereka itu yang minjemin Bapak uang. Dan aku kira itu utang Bapak cuma di teman-temannya itu aja sama di Pak RT sini. Ternyata ada lagi, dan itu nggak banyak, itu nggak sedikit, banyak banget. Dan aku bingung. 1 kali 24 jam, aku cuma dikasih waktu segitu buat ngembalikin uang sebanyak itu. Kalau boleh tahu, memangnya hutangnya bapak kamu itu sudah lama ya? Tadi kata orangnya jatuh temponya itu sebenarnya 4 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini berarti kan udah jatuh temponya sampai 8 bulan. Ya kalau dihitung-hitung sih memang cukup lama. Dan bukannya saya lancang ya, tapi kalau boleh tahu lagi nominalnya berapa ya? 120 juta. Itu belum bunganya. 120 juta? Itu belum bunganya, itu baru pokoknya aja. Aku mau nggak pusing gimana coba? Kamu udah tahu sendiri, aku di sini sendirian. Aku setiap hari juga kerja, makan aja pas-pasan. Itu pun aku kerja, gajiku juga udah habis. Dibuat bantu lunasin utang-utang bapak ke teman-temannya itu. Aku makan aja seadanya. Kamu teman aku udah lama, kamu tahu sendiri kan aku sendiri di sini kayak gimana. Iya. Apalagi sekarang aku dikagetin dengan uang segitu banyaknya harus kembali dalam 1 kali 24 jam. Kalau nggak gitu, kamu tahu nggak apa ancamannya? Apa? Rumahku bakalan diambil alih mereka, bakal disita sama mereka. Tapi apa nggak ada solusi lain? Dan apa harus rumah kamu yang disita? Ya terus apa coba uang segitu Terus? banyaknya? Kamu tinggal di mana kalau rumah ini disita? Maka dari itu aku sendiri juga bingung. Tadi tuh orangnya nawarin solusi yang nggak masuk akal banget, tahu nggak? Apa itu? Masa aku mau dijadikan istri keduanya? Kalau aku nggak mau rumah ini disita, kan sama aja. Mana ada coba mau wanita yang dimadu? Sekaya-kayanya cowok juga Dimadu? ada yang mau wanita dimadu. Dia tuh sudah punya istri dan aku tuh mau dijadikan istri keduanya. Astaga. Aku nggak bisa, aku bingung banget. Aku harus dapat uang dari mana?
120 juta, bayangin mas, itu nggak sedikit. Aku kerja berapa tahun itu baru ngumpul segitu, dan itu pun kalau aku nggak makan. Dan bapak ini juga nggak bisa dihubungin. Udah 8 bulan ini sejak bapak berangkat ke Arab itu nggak pernah hubungin aku lagi. Jadi aku nggak tahu. Berarti selama ini bapak nggak pernah ngubungin kamu? Nggak pernah tanya. Dia tuh khawatir apa enggak, Bahkan, anak cewek satu-satunya di sini tinggal sendirian. Tapi kamu sudah cari tahu? Sudah, ke teman-temannya pun nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa dihubungin lagi. Aku sih berharapnya bapak di sana sehat dan masih mengingat anaknya dan hutang-hutangnya yang di sini. Yang sabar ya, aku tahu kok posisinya kamu ini kayak gimana. Kalau seandainya aku di posisi kamu, pasti aku bakalan bingung dan aku mau cari kemana uang 120 juta itu. Masa aku harus jual ginjal? Mungkin ginjalku pun juga udah kadaluarsa karena kebanyakan makan mie instan. Mau jual hati, kayaknya juga udah banyak yang lebam karena sering tersakiti. Apa mau jual otak? Sudahlah, kamu nggak usah ngomong yang aneh-aneh dan nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya, untuk saat ini saya masih belum bisa bantu. Tapi, nggak apa-apa. tapi saya usahakan. Apa? Insya Allah saya akan cari. Makasih, saya akan cari pinjaman. Makasih kamu udah mau bantu aku. Enggak, aku pokoknya demi kamu aku cari. Ya gini uang aja, itu. kalau misalkan kamu punya teman atau saudara yang punya dana segitu, yang mau percaya sama aku, kamu bilang aja ke aku. Nanti aku pasti bakal balikin kok. Dan terima kasih ya sebelumnya kamu kesini malah dengerin curhatan aku. Iya, saya juga minta maaf. Sebenarnya saya yang minta maaf. Saya sudah nguping tadi. Enggak apa-apa ya, memang tadi agak keras sih, pasti juga orang-orang sebelah juga punya yang denger. Ya udah, kamu nggak usah terlalu kepikiran ya. Nanti kamu malah kurus lagi. Ya memang Kamu sudah aku makan? kurus. Sudah tadi di kantor. Ya udah, jangan telat makan ya. Saya mau pulang dulu. Ya udah, ya makasih ya udah dengerin curhatan aku. Iya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira-kira ada nggak bos? Waktu udah Ada itu. berapa jam lagi? Bukan datang orangnya. Pagi mbak, Lagi mas? gimana? Sudah ada uangnya? Ya belum ada mas. Kan ini juga baru pagi. Saya juga mau cari pinjaman lagi kemana? Uang segitu banyaknya mas, gak mungkin saya dapetin dalam semalam. Ya aku nggak mau tahu. Kalau kamu mau ya solusinya ya dua alternatif. Astagfirullahaladzim. Mau nggak? Saya mendingan cari kerjaan yang lebih baik daripada harus menjadi istri keduanya mas Arif. Mohon maaf sekali mas. Apa kamu rugi jadi istri saya yang kedua? Ya jelas rugi mas. Belum lagi dengan istri mas sendiri pasti sakit hatinya seperti apa. Saya sendiri sebagai wanita nggak bisa bayangin. Dan saya pun nggak mau Oh, istri dimadu. saya nggak apa-apa, nurut sama aku kok. Ya itu terserah mas, penting saya nggak mau. Saya minta waktunya lagi, mungkin setengah tahun atau berapa bulan lagi mas. Aduh, setengah tahun lagi bos. Ya, uang segitu banyaknya mas, saya dapat dari mana dalam waktu semalam mas? Ya udah, kemasin barang kamu. Rumah ini sekarang jadi milik aku ini. Tapi Sekarang mas, kamu kemasin barang kamu yang di dalam. tapi mas, Out dari rumah ini. kalau saya keluar dari sini, saya tidur di mana? Saya tinggal di mana? Ya nggak tahu lah mbak. Ya mau Udah. tidur Ya di- tolong Kamu kemasin mas, aja. kasih pengertiannya dulu mas. Permisi, Mas. Lin, Ya, Harus. siapa mas? saya tetangganya Linda dan sekaligus teman dekatnya Linda. Terus kamu mau ikut campur urusan kita? Ya, saya mohon maaf Mas, bukannya saya mau ikut campur, tapi saya dari kemarin lihat Masnya itu kayak menagih hutang. Ya memang nagih hutang. Ya saya tahu, soalnya Linda sudah cerita sama saya. Maka dari itu ini saya kesini mau membantu Linda. Membantu apa? Membayar uang? Menyelesaikan masalah ini. Memang saya nggak bisa membantu berupa uang, tapi seenggaknya saya punya ini Mas. Apa itu?
Ini sertifikat rumah. Mas Saras jangan. Sudah, biar Sertifikat rumah. iya. Astaga, kamu itu cuma tetangga atau kamu itu kekasihnya mbaknya ini? eh, Wah, Jadi pahlawan. pahlawan dia. Hebat. Astaga, jarang loh kekasih itu sampai mengorbankan segini besarnya sampai sertifikat. Kamu lihat ini ya. Coba aku lihat. Bener tuh yang itu bos. Ini sertifikatnya, luas lahannya sih kayaknya perkiraannya lebih dari ukuran rumah ini sih. Jadi bener, ini buat jaminan. Iya mas, bener mas. Dan Kamu minta apa? Saya minta jatuh tempo 1 tahun untuk menebus ini semua. 1 tahun? Iya. 5 bulan gimana? Nggak bisa lah Mas, masuk itu banyaknya Ya saya Mas. usahakan mas, tapi saya minta jatuh tempo 1 tahun. Oke lah, biar saya nggak dicap apa ya. Ya orang terlalu jahat lah. Kamu saya kasih waktu 1 tahun. Tapi ingat, kalau misalkan dalam 1 tahun kamu tidak bisa mengembalikan uang saya, rumah ini, nih, rumahnya mbaknya ini, sama rumah kamu ini, itu jadi milik saya. Iya mas. Paham nggak? Iya, saya paham mas. Pegang loh. Jarang banget kekasih. Wah, jangan permainkan kekasih kayak gini, Mbak. Ya, Dia sudah berkorban banyak buat kamu. Kalau bisa bahagiain dia. Jarang-jarang cowok kekasih ngorbanin hartanya yang lebih. Apalagi ini rumah besar. Waduh. Astaga, istimewa Anda, Mas. ya udah mas, kan ini urusannya sudah selesai. Iya, saya mau pergi. Aku nggak mau lama-lama di sini. Mbaknya aja saya tawarin solusi yang kedua, nggak mau. Ya udah, ayo Kak. Udah mas. Udah jalan. Hebat Anda Mas. Mbaknya punya kekasih kayak dia, jangan disakitin. Jaga perasaan dia. Ya, kata-kata kok. Perasaan itu bukan disakitin, Ya, tapi perasaan itu diberi kebahagiaan kok. Ayo. Ya mas. Terima kasih. Ya. 1 tahun ya. Jangan lupa. Udah ya, Ya. kamu nggak usah dengerin omongan mereka yang barusan. Ya ampun Mas Saras kok sampai kayak gini sih Mas? Ya, Itu rumah Mas Saras mana? Orang tuanya Mas Saras? ya sebenarnya itu rumah aku sendiri dan sertifikat itu atas nama aku sendiri, makanya aku berani dan itu pun aku ikhlas untuk membantu kamu. Tapi Mas itu nggak sedikit Mas, itu uang hasil Mas kerja keras, bahkan itu Iya. rumah Mas sendiri. Iya, saya Nanti apa tahu. ketak keluarga Mas? Iya saya tahu, tapi di sini aku lihat kamu itu biar kamu nggak kepikiran dan kamu bisa tenang hari-harinya, biar nggak kebebani sama hutang. Dan asal kamu tahu, ya saya mohon maaf dulu ya, saya ngomong kayak gini bukan saya bantu kamu terus aku bisa ngomong seenaknya sama kamu terus, dan aku bisa seenaknya ngelakuin apa aja sama kamu. Aku tidak seperti itu. Aku di sini mau jujur sama kamu. Sebenarnya dari dulu itu aku suka sama kamu, Lin, dan aku sayang sama kamu. Tapi saya bingung mau ngomong dari mana. Mas kita tuh udah temenan lama dari kecil. Mas Saras mungkin kayak gini karena Mas Saras tuh kasihan aja lihat kondisi aku seperti ini. Iya saya tahu, tapi ya itu terserah kamu aja. Yang penting saya bisa mengutarakan ini semua. Soalnya sudah lama saya memendam omongan ini. Ya itu terserah kamu aja mau jawab apa sama saya, gimana enaknya terserah. Ya yang jelas aku nggak bisa ngasih jawaban sekarang Mas. Iya saya tahu. Ya sebelumnya terima kasih Mas Saras sudah bantu aku nyelesain masalah ini. Tapi aku mohon Mas jangan tolak permintaan aku ini ya. Iya. Aku ingin mengembalikan semua uang Mas secepat mungkin. Dalam tempo waktu 1 tahun aku akan berusaha mengembalikan uang itu. Ya sudahlah, nggak usah dipikirin. Itu terserah kamu aja. Yang penting untuk saat ini saya ikhlas untuk menolong kamu. Terima kasih Mas, dan untuk jawabannya nanti kita lihat ke depannya aja ya. Iya. Yaudah ya, nggak usah kamu pikirin ya. Iya, makasih banyak ya Mas Saras. Saya pergi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, ternyata masih ada ya orang yang baik seperti dia. Ya Allah, apakah ini ujian, cobaan atau petunjuk bahwa dia calon imam yang baik untuk aku?